Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sholat sunat ba'diyah Isya jauh lebih besar dan lebih penting pahalanya dibanding sholat taraweh. Hanya saja kalau seandainya di masjid tempat kita sholat itu tidak ada jeda antara Isya dengan taraweh, misalnya nih imamnya habis Isya langsung taraweh, ada baiknya teman-teman gak usah zikir dulu, gak apa-apa, ambil kesempatan untuk melakukan sholat sunat ba'diyah Isya, karena itu jauh lebih utama. Tapi memang ada baiknya di dalam sebuah masjid dijedakan untuk memberikan waktu kepada jemaah melakukan sholat sunat ba'diyah Isya. Karena sholat sunat itu ada ranknya, jadi ada skala prioritinya. Rawatib adalah sholat sunat yang paling utama dibanding sholat-sholat sunnah lainnya, yaitu qobliyah dan ba'diyah setiap sholatnya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak sholat ba'diyah Isya, cuman kita kurang skala prioritas aja. Kurang tepat menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Semoga bermanfaat ya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini, ikuti live ceramah dan tanya jawab bareng aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Hai anak muda, pesan dari aku Nela Luki. Jika kita punya kelebihan rezeki, maka bahagiakanlah orang tua duluan. Itu yang paling utama, bukan membahagiakan kawan. Jujur saya gelisah, sebagian tidak semuanya. Jika melihat anak muda betapa ramah dengan temannya, tapi durhaka kepada orang tuanya. Dengan temannya dia happy banget tuh. Halo, assalamualaikum, udah lama ya nggak ketemu. Tapi dengan orang tuanya cemberut dan marah-marah aja. Sebagian, jangan. Ingat, makhluk yang paling setia di muka bumi ini adalah orang tua. Teman suatu ketika kalau kita sukses bisa jadi dia nggak senang dengan kesuksesan kita. Tapi nggak ada orang tua yang menderita dengan kesuksesan anaknya. Ketika anaknya sukses dia nggak pernah iri. Oh dia akan bangga dia nggak sekolah anaknya sekolah. Tapi teman yang kita cintai sekarang suatu ketika bisa jadi adalah orang yang membenci kita. Saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak menyukai kawan. Tapi tempatkanlah pada tempatnya. Ketika kita muliakan orang tua, maka itulah yang paling baik. Boleh baik ke kawan, tetapi jangan mendahului kebaikan kita kepada orang tua kita. Kadang-kadang kawan sakit kita bertanya, orang tua sakit kita diam-diam aja. Inilah, jadi kalau kita mau enak hidupnya, berkah hidupnya, maka yang paling penting adalah cari orang dalamnya, yaitu orang tua. Ini bukan kataku, tapi ini kata dalil ridullah, ridul walidain, suhtullah, suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Bayangkan kalau kita ambil ridhonya orang tua, maka Allah akan ridho kepada kita. Semoga bermanfaat dan semoga jadi anak yang soleh ya. Dan buat orang tua jangan lupa doakan anaknya, semoga jadi anak yang soleh. Bagi anak yang belum soleh, gak usah khawatir bahwa keimanan Allah, keimanan manusia, Allah yang atur, bahwa tugas kita hanya mengingatkan dan mendoakan. Perkara dia mau berubah atau tidak ada waktunya masing-masing. Anak yang sekarang durhaka bisa jadi menjadi anak yang paling taat pada masanya. Semoga ya Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang baru mampir boleh follow kanal ini dan ikuti live ceramah dan tanya jawab bareng aku ya. Semoga bermanfaat, semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Tugas kita adalah meyakini dan mendoakan dia. Tidak boleh meragukan sedikit pun keimanan orang, apalagi menyatakan dia keluar dari agama Islam. Suatu ketika Usamah bin Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah SAW. Sewaktu itu terjadi perang. Lalu kemudian ketika dia ingin membunuh seseorang, lalu orang itu syahadat. Lalu kemudian dalam hatinya ada keraguan. Ini beneran gak nih masuk Islam atau biar gak dibunuh aja. Akhirnya dia ragu dan akhirnya dia bunuh. Lalu dia dimarahi oleh Rasulullah SAW bahwa tidak boleh menghakimi keimanan seseorang. Yang kita boleh adalah mendoakan dan mengingatkan. Berbaik sangka adalah nomor satu. Sekalipun orang itu maksiat sekarang, suatu ketika bisa jadi dia menjadi orang yang paling taat. Mau dia suami, anak, atau siapapun yang sekarang tidak taat
taat. Bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat loh. So berhenti menghakimi siapapun ya. Karena tugas kita bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tugas kita adalah menasehati dan selanjutnya Allah yang akan memberi hidayah pada tempat yang Allah inginkan. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.